Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang insan PNM di seluruh Indonesia di Rubik PNM, ruang berbagi ilmu untuk karyawan PNM. Dalam kegiatan sehari-hari, tentu kita berhubungan dengan orang lain, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita. Dalam berhubungan dengan orang lain, tentu memerlukan hubungan yang baik sehingga terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Bagaimana kita bisa mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain? Nah, kita akan bahas sesuai dengan tema podcast Rubik kali ini, yaitu Emotional Intelligence. Perkenalkan, saya Godelava, selaku host pada podcast Rubik kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Saya akan berbincang langsung dengan Dr. Amir Zuhdi, pakar neuroscience dari Amir Zuhdi Brain Institute. Selamat datang Dr. Amir Zuhdi, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik ya? Mbak Dela. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dok dan berkenan hadir di acara Rubik PNM kali ini. Terima kasih. Apalagi dokter datangnya jauh-jauh nih dari Ngawi ya dok ya. Iya betul ya. Iya. Untuk berbagi ilmu tentang emotional intelligence bersama podcast Rubik PNM. Oh iya. Nah kali ini nih dok, dari awal kita selalu mention emotional intelligence. Jadi sebenarnya emotional intelligence itu apa sih dok? Ya. Ini bahasa umum ya sebenarnya. Insya Allah teman-teman semua sudah mengenal tentang emosi intelligence ya. Cuman bagaimana mengenali, menerapkan dan selanjutnya yang belum banyak yang tahu. Secara umum sih emotional intelligence ya emotional dan intelligent. Emotional itu ya perasaan kita setiap hari ya, pasti tiap hari ada senang, ada susah, ada gairah, ada ada penurunan semangat dan seterusnya, itu namanya emosi ya. Sementara lu kok ada intelijennya gitu ya. Iya. Intelijen bisa diartikan dengan keterampilan, kecakapan, atau banyak mengatakan di dictionary dengan kecerdasan gitu ya. Nah, ketika ini dijadikan satu emotional intelligence ya gitu ya, berarti kecerdasan emosi. Berarti ada sesuatu ya, ada sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Ada keterampilan di dalamnya gitu ya. Maka dari itu emotional intelligence itu orang-orang yang memiliki emosi yang cerdas itu tentunya ada parameter-parameternya ya gitu ya. Dan ini bisa dipelajari bisa diterapkan dan pada gilirannya kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat cerdas secara emosional, dan ini efeknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita sehari-hari ya, terutama dalam aktivitas karya-karya kita seperti yang teman-teman lakukan di perusahaan PNM ini ya gitu. Iya. Oh, jadi berarti emotional intelligence itu kecerdasan kita untuk mengenali emosi kita gitu ya dok ya? Iya, emosi kita dan kita mengenali juga emosi orang lain. Oh, gitu ya. Berarti selain kita mengenal emosi kita juga mengenal emosi orang lain. Nah, selanjutnya apa nih dok setelah kita mengenal emosi kita dan mengenali emosi orang lain? Iya, sebetulnya secara umum ya, ketika kita belajar emosi intelijen itu ya tidak lepas dari kita harus mengenali, mengenali dulu, mengenali emosi itu. Yang kedua adalah mengelola, gitu ya. Jadi nggak cukup cuma mengenali tok gitu ya, karena bisa jadi dalam aktivitas keseharian, dalam kerja terutama banyak tekanan-tekanan emosional yang itu harus kita kelola gitu ya. Karena kalau kita kelola akan berdampak kepada yang lain. Gitu. Yang ketiga adalah kemampuan kita meraba rasakan emosi gitu ya. Nah ini nanti yang hubungannya untuk interpersonal ini ya. Ini yang teman-teman mengenalinya dengan istilah empati. Ya. Jadi teman-teman 3 itu aja yang prioritas kalau kita ingin kita ingin memiliki kecerdasan emosi ya. Anda mampu mengenali gitu ya, mengenali emosi, Anda mampu mengelola. Terus kemudian yang ketiga Anda bisa berempatik gitu ya. 3 itu dilatih. Insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara emosional gitu ya. Berarti emotional intelligence yang pertama kita mengenali, lalu setelah itu kita meregulasi gitu ya dok ya. Baru setelah itu setelah itu kita dapat berkomunikasi secara empati kepada orang lain. Menarik dok. Nah saya juga sering dengar nih dok, kita dengar kalau misalkan emotional intelligence dikait-kaitkan dengan
IQ. Nah, itu tuh sebenarnya bedanya apa sih, Dok? Iya. Saya penasaran nih, Dok. Sebenarnya itu apa perbedaan dari mereka berdua ini, Dok? Iya, jadi kalau IQ itu yang pertama adalah apa namanya intelligent quotient ya gitu ya. Jadi bisa diartikan sebagai kecerdasan kognitif. Jadi sangat beda, tapi dalam kerjanya gitu ya, dalam kerjanya mereka akan padu ya gitu ya. Dalam riset di beberapa corporate ya ditemukan bahwa orang-orang yang cenderung hanya memiliki kecerdasan intelektual aja gitu ya, mereka memiliki kemampuan intelektualitas yang sangat dominan sekali gitu ya, dan efeknya ya harusnya yang bagus harusnya seimbang gitu ya. Iya benar-benar. Jadi efek daripada intelektual yang sangat tinggi ini membuat sistem berpikirnya tidak istilah neuroscience itu namanya whole brain, tidak menyeluruh gitu ya. Iya. Jadi contoh realnya gini ya, pribadi-pribadi yang memiliki intelektual yang tinggi atau kecerdasan intelektual yang tinggi itu sangat mudah melakukan sesuatu, termasuk menyelesaikan problem solving bila, nah ini ada bilanya, bila tidak ada tekanan emosi, ya. Nah sekarang mana ada kerjaan yang tidak ada tekanan emosi? Betul, ya, betul banget, Dok. Karena, apalagi kita kayak sering kesel sama pekerjaan kita sendiri kan, Dok? Yang pasti adalah kita ini sekarang mau nggak mau diseret di dalam satu kondisi yang namanya VUCA. Iya benar, Dok, Ya. benar, Dok. Semuanya cepat berubah ya, Dok, Cepat ya. berubah, sangat kompleks ya, ambigu, kadang-kadang teman-teman jadi ragu-ragu dan seterusnya. Dan ini nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Betul, Mau nggak mau kita harus masuk situ ya. Nah hebatnya kita Tuhan memberikan kita satu komponen di dalam diri kita itu yang namanya otak gitu ya. Nah otak ini dibangun dengan miliaran sel-sel saraf yang memungkinkan untuk menata semuanya, termasuk menata emosi kita menjadi lebih cerdas. Nah, Gitu ya. apa tuh sih, Dok, yang dilakukan oleh otak kita sebenarnya, Dok, sampai kita tuh bisa mengelola emosi kita itu, Dok? Iya, jadi gini, langkah pertama ya, jadi teman-teman kalau ingin masuk di dalam emotional intelligence, pastikan teman-teman mengenali dulu, ya, teman-teman mengenali dulu, gitu ya. Mengenali apa? Yang pertama adalah mengenali label emosinya itu, ya. Terus kemudian yang kedua adalah mengenali komponen emosi itu, gitu ya. Mengenai label emosi itu sudah banyak yang teman-teman kenal ya, seperti takut, seperti sedih, marah, senang, jengkel, itu label emosi, ya gitu ya. Nah, di dalam melabelin emosi itu pastikan satu, teman-teman. Pastikan satu, emosi seperti apa yang membuat aku emosional. Ya, jadi itu emosi pemicu namanya, ya. Emosi apa yang membuat aku emosional? Misalnya gini ya, dalam kondisi tertentu ya, sudah capek, sudah dipanas-panas gitu ya, tiba-tiba Anda merasa emosional gitu ya. Pastikan itu sering muncul enggak? Gitu ya. Kalau sering muncul harus dikelola. Nanti pada saat tahap kedua pengelolaan Anda lebih konsentrasi gitu ya. Nah, emosi ini unik gitu ya, Mbak. Mbak Della sama saya gitu ya, menangkap satu stimulus emosi yang sama gitu ya. Tapi bisa jadi responnya Mbak Della sama saya berbeda. Iya, gitu ya. Iya, betul. Nah, ini ada aspek-aspek pengalaman dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti ini seyogianya dilatih nanti dalam tataran pengelolaan ya. Yang pertama tadi labeling ya. Pastikan emosi-emosi yang saya sering membahasakan emosi destruktif. Kalau mungkin teman-teman sering mengenali itu dengan emosi negatif ya gitu ya. Saya lebih senang dengan menggunakan kata-kata destruktif ya. Kalau di neuroscience memang cukup destruksi emotion dan seterusnya gitu ya. Emosi yang merusak gitu ya. Tiap-tiap diri pasti punya ya.
Pasti punya, ya. Maka dari itu dikenalin betul-betul, terus kemudian dikelola. Yang kedua adalah mengenali emosi yang di otak, ya gitu ya. Di otak itu enaknya di otak itu sirkuit emosinya sudah ada, gitu ya. Kurang kita menyesuaikan gitu aja. Iya, Ya, iya. kita mempelajari kemudian kita menyesuaikan, gitu ya. Nah, kalau itu kita sudah mengenali, gitu ya, maka akan relatif mudah kita dalam mengelola, gitu Mbak Dia, gitu ya. Kalau mengelola sudah oke, maka kita akan tahu emosi diri kita sendiri, kan gitu kan. Kalau emosi kita sendiri sudah tahu, maka kita akan mudah meraba rasakan emosi orang lain, gitu. Nah, Nah dok, dari tadi tuh kita udah tahu nih ya, jadi sebenarnya apa sih emotional intelligence hanya secara luar dok, tapi saya juga pengen tahu nih dok secara dalam, kalau kita di lapangan apalagi atau dalam menjalankan keseharian kita di kantor gitu, kita sering banget mendapatkan tugas dari bos kita ataupun dari rekan kerja kita, terus pada saat mendapatkan tugas itu kita kayak aduh pusing banget sih, kesel gitu, jadi bawaannya tuh pengen marah, kesel, apalagi kalau pekerjaannya tuh last minute pada saat mau pulang, jadi kita selalu kenapa sih kesel banget. Nah itu tuh sebenarnya di otak bagian mana sih dok yang bekerja pada saat kita kesel gitu tuh dok? Secara umum dulu tak beritahu ya. Jadi apapun aktivitas kita, gitu ya, itu pasti ada emosinya. Apapun itu. Betul, yang kita melakukan ya, gitu. Kecuali kita cuek, gitu ya, berarti nggak ada emosi, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada yang namanya lelah, capek, berat, sibuk, gitu ya. Itu pasti itu. Itu yang namanya pain ya dok ya. Nyeri, sakit, gitu ya. Itu pasti aduh kan gitu kan, mesti kan gitu kan gitu. Iya dok, rasanya mau caci maki dok. Itu nggak bisa kita hilangkan, ya, nggak bisa hilangkan. Yang kita bisa kurangi, bahkan kita bisa hilangkan itu tambahannya yang namanya derita, gitu ya. Jadi capek is okay, tapi yang penting lu nggak menderita, gitu ya. Pusing oke, yang penting lu nggak menderita, gitu ya. Yang membuat kita itu nggak bisa tidur, yang membuat kita itu produktivitas kita jadi turun, itu deritanya, gitu ya. Kenapa? Ini ada model otak yang sederhana ya, sederhana banget, bahwa otak kita ini ada dua belahan. Kita ambil salah satu belahannya ya teman-teman ya, gitu ya. Ada otak dalam dan ada otak luar ya, gitu ya. Jadi teman-teman, kita memahami otak kita ini sangat sederhana ya, seperti kita memakai baju, gitu ya. Ada daleman, ada luaran, gitu ya. Nah, daleman itu yang banyak beraktivitas dengan otak emosi ya. Oh, berarti dalam ya dok ya? Daleman ya, dalam. Terus kemudian ada otak luar, itu yang berhubungan dengan otak berpikir, gitu ya. Nah, dua-duanya ini akan saling sinergi menghasilkan yang namanya kecerdasan emosi itu. Nah, pesan saya gitu ya, pesan saya yang dua tadi ya, jangan fokus di deritanya, ya, fokus saja di kerjaannya. Capek, lelah itu biasa, semuanya pasti merasakan itu ya. Tapi yang nanti akan menggunakan emosi yang liar bila Anda akan menghadirkan yang namanya derita ya dok. Kalau sudah derita itu akan macam-macam sambungannya, akan macam-macam. Bahkan hari ini Anda nggak sarapan pagi aja jadi derita, betul ya kan, gitu ya. Nah, kalau itu nggak diikutkan, itu akan menjadi sebuah apa namanya, aku hebat tuh, aku nggak makan pagi aja, aku sangat apa namanya, energik sekali kerja di pagi hari ini. Akhirnya akan menjadi berubah. Yang dirubah adalah deritanya itu, gitu. Jadi apa namanya, emosi itu bisa dikelola dengan baik bila deritanya itu nggak ngerecokin, Mbak. Ya. Jadi hati-hati dengan deritanya. Jadi pada saat misalnya Mbak Dila tadi pusing dok gitu, break dok aja dulu, gitu ya. Break aja dulu, kan ada teknik yang sederhana ini ya, gitu ya. Dan nyinggung dikit di pengelolaan. Ada teknik sederhana, kalau kita lagi emosional, Anda break dulu, istirahat barang 5 menit, 10 menit, gitu ya. Pastikan Anda tidak dikerangkeng, gitu ya, tidak dicengkerem oleh derita. Oke ya, pastikan itu, gitu ya. Ketika sudah apa namanya, kalau
teman-teman dikerangkeng oleh derita, pastikan derita itu ini apa namanya, ini pengganggu ini gitu ya. Anda pastikan buang gitu ya. Perasaan menderita ya. Kalau itu sudah terbuang, maka Anda akan bisa kerja dengan sangat baik. Ini salah satu contoh ya, Mbak. Iya. Saya tahun 2004 2005 pada saat tsunami itu saya termasuk yang paling awal datang sebagai relawan di Aceh gitu ya. Itu relawan itu bisa dihitung, dan saya melihat mayat-mayat masih gelimpangan di ini ya gitu ya. Sementara orang sakit dan seterusnya banyak yang ngantri gitu ya. Banyak pasien-pasien yang datang terus, dan nyaris 3 hari itu saya nggak tidur. Nyaris tanda kutip ya, tidurnya sambil duduk ya biasanya gitu. Alhamdulillah teman-teman yang lain relawan-relawan juga begitu ya. Berat nurunin beras bantuan dan seterusnya gitu. Memang capek gitu ya, tapi tidak menderita. Karena apa? Aku datang sana untuk membantu masyarakat Aceh yang sedang mendapat ujian Tuhan kan gitu ya. Jadi kita datang itu deritanya hilang sama sekali gitu ya. Jadi 3 hari kita kerjanya happy aja. Bahkan saya merasa hidup itu sangat bermakna itu ketika jadi relawan. Nah itu teman-teman bisa maknai ya gitu ya. Ini salah satu cara sederhana mengelola emosi itu ya gitu ya. Gitu Mbak Dila ya. Nah sebenarnya Dok, tadi dari penjelasan dokter udah menjelaskan tentang derita itu, bahkan bagaimana cara mengelola derita itu. Tapi ya Dok ya, kadang tuh kita tetap aja merasa menderita banget gitu, kayak aduh kenapa sih ini harus ada di hidup gue, kenapa ini menderita banget gitu. Nah itu tuh kenapa sih Dok, gimana sih Dok caranya Dok tuh? Jadi menyiasati derita ini teman-teman semua perhatikan serius ini ya gitu ya. Jadi ada masing-masing orang memiliki bobot derita itu berbeda-beda. Iya. Ya, berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena pengalaman hidupnya berbeda-beda. Iya, betul. Kenapa pengalaman berbeda-beda? Ya pendidikannya, pengasuhannya pun berbeda-beda. Semuanya ini ada hubungan ketika kita sedang merasakan aku menderita, oke ya. Nah, salah satu cara untuk mengelola menderita salah satu cara mengelola menderita ini adalah melatih fisik kita ya, karena emosi itu dihasilkan dari otak bagian dalam kan tadi kan. Iya, benar, otak bagian ingat bahwa otak bagian dalam itu selain berhubungan dengan emosi, dia juga berhubungan dengan gerak. Oh, berarti gerakan kita tuh diatur juga dari otak bagian dalam ya Dok ya? Jadi bukan diatur, artinya berefek memberi efek ya bagian dalamnya. Nah, apa hubungannya ini ya, terutama yang disebut dengan motorik halus dan motorik kasar gitu ya. Nah, aktivitas motorik ini memiliki kontribusi yang sangat dekat sekali, yang sangat kuat sekali dengan emosi. Artinya gini teman-teman, kalau Mbak Dela tadi misalnya, aku sudah latihan Dok gitu ya, tapi kok masih sering menderita aja dan seterusnya. Boleh jadi ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Mbak Dela yang berhubungan dengan gerak. Mager, tahu Mbak? Tahu banget Dok. Itu anak zaman sekarang banyak banget tuh Dok, malas gerak tuh Dok. Makanya itu semakin malas gerak, Anda pasti merasakan semakin tinggi kualitas emosinya. Ya, semakin malas gerak, semakin relatif mudah baper, gitu ya. Sekarang kayak betul, kan gitu ya. Nah, maka teman-teman kalau dikit-dikit kok derita, dikit-dikit kok menyalahkan dirinya sendiri, dikit-dikit kok cari ada alasan, seperti protes gitu ya, gitu ya. Anda evaluasi gerak Anda. Mungkin sebelum kerja Anda jogging dulu, ya. Berarti itu berpengaruh ya Dok ya? Sangat berpengaruh, karena
otak bagian dalam ya, yang di situ kan saya sebut ya dengan yang namanya batang otak kan gitu ya. Terus kemudian ada namanya otak kecil gitu ya, batang otak di sini, otak kecil yang ini gitu ya. Terus kemudian ada sistem yang namanya basal ganglia, semuanya ada hubungan dengan aktivitas gerak ya, baik itu gerak yang disebut dengan motorik kasar dan gerak yang disebut motorik halus ya. Motorik kasar itu kita lompat ya, kita jalan kaki dan sebagainya, banyak motorik kasarnya gitu ya. Motorik halusnya Anda bisa berenang. Ya, aktivitas berenang atau aktivitas yang tadi jalan dalam arti yang jalan yang ritme ya gitu ya. Jadi tidak lompat-lompat jalannya itu ya gitu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah kelenturan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman jalan kaki kan nggak patah-patah gitu ya. Iya dok. Iya. Kan cek terus, gitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena ada aktivitas otak kecil yang berpengaruh situ ya. Jalan kaki itu ya. Ini jangankan kita ya gitu ya. Perusahaan selevel Steve Jobs aja sudah memerintahkan para karyawannya sebelum kerja itu ya, itu jalan kaki 10.000 langkah. Menarik dok. Iya. Bisa kali kita di sini sebelum kerja gitu kan, jalan dulu atau dari depan tuh epicentrum ke sini jalan kaki dok. Gak apa-apa gitu ya. Semakin jalan kaki semakin rileks, maka sesungguhnya apa yang terjadi di otak kita gitu ya. Pada saat jalan kaki itu menyebabkan otak bagian luar. Otak bagian luar ini kan hubungannya dengan berpikir ya gitu ya. Itu akan semakin terpanasin gitu ya. Seperti kalau mobil ya, kita belum jalan kan kita panasin 15 menit kan gitu. Jadi dengan jalan kaki itu otak bagian berpikir ini dipanasin dulu gitu ya. Nah, fungsinya apa? Otak berpikir itu kalau dipanasin biar dia bisa ngelola emosi. Jadi kalau misalnya kita lagi susah berpikir, itu bisa jadi otak bagian dalamnya yang menguasai diri kita sehingga kita mudah resah dan gelisah. Jadi kalau teman-teman resah dan gelisah, kuncinya satu, buang ya dok ya. Dibuang. Cara buang jalan kaki, cara buang Anda bisa berenang dan seterusnya gitu ya. Itu nanti akan hilang sendiri gitu ya. Jangan, yang catatan saya jangan diikutin gitu ya. Jangan, contohnya begini ya. Teman-teman yang hampir bisa dipastikan sering resah dan gelisah itu nyanyiannya aja sudah resah dan gelisah. Jadi, iya dok. Jadi dan teman-teman bisa melihat ya. Ini minta maaf ini, kebetulan saya itu kemarin nyari ya artis yang nyanyian pokoknya itu ya sering melo-melo gitu ya. Anda lihat dalam karya kehidupannya nggak pernah memuncak dan akhirnya levelnya gitu-gitu aja gitu ya. Karena apa? Otak sudah dilatih dengan kondisi emosi yang menekan. Kenapa jadi demikian? Kalau emosi itu terus menekan terus, itu otak berpikir jernih kita jadi turun. Kalau otak berpikir jernih kita jadi turun, keterampilan atau yang namanya kreativitas kita jadi turun kan gitu ya. Kalau kreativitas kita jadi turun, dampaknya apa? Inovasi jadi turun dan sebagainya. Akhirnya apa? Setiap menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu ya, tantangan ke depan selalu yang muncul adalah bahasa Jawanya itu ngeresulo gitu ya. Ngeresulo apa tuh dok? Ngeresulo. Ngeresulo itu bahasa Ngawi banget gitu ya. Bahasa ngeresulo itu apa? Mengeluh terus gitu lah. Iya. Dikit-dikit susah pak, dikit-dikit susah pak gitu ya. Itu kalau saya jurusnya saya bina dalam 3-4 bulan. Kalau saya pimpinannya saya bina 3-4 bulan. Kalau lewat 3-4 bulan kok masih ngeresulo terus, saya binasakan itu. Gitu. Jadi binasakan dalam arti ya sudah, lu kalau kerja di sini harus gini. Kalau enggak mungkin lu di tempat lain bisa lebih berkarya lebih besar kan gitu. Nah, ini betapa pentingnya mengelola betapa pentingnya mengelola emosi itu untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Teman-teman hati-hati di level ini ya. Jadi ada beberapa level. Saya ingatkan kembali, level pertama Anda kenalin emosi-emosi destruktif yang merusak Anda.
gitu ya. Yang sumbernya paling banyak adalah dari derita. Derita itu ya, Dok ya. Bahaya berarti ya Dok si derita ini ya Dok ya. Ini pintu pertama gitu ya. Kalau teman-teman ikuti, teman-teman akan asik masuk di derita itu gitu ya. Ya, asik masuk di derita itu dan Anda akan menikmati dan pada gilirannya Anda tidak produktif lagi gitu ya. Gitu Mbak Cila gitu. Nah, tadi dokter berarti ya kalau misalkan saya rangkum dari pembicaraan dokter, ngereslo dari kita bersungut-sungut, berarti caranya mengatasinya adalah kita rehat dulu. Ya bisa kalau kita kan di bawah ada tempat kopi gitu ya Dok ya. Ya kita turun dulu gitu ke bawah ngopi kayak gitu-gitu ya Dok ya berarti ya. Iya. Oke, Dok. Tadi kita udah dengar nih penjelasan dari dokter kalau misalkan ada derita itu jangan dibuat semakin menderita. Nah, caranya dengan mengambil rehat atau kita beristirahat gitu kan ya Dok ya. Jangan mager gitu kan ya Dok ya. Nah, betul sekali. Selanjutnya gimana sih langkah-langkah untuk mengelola emosi itu Dok? Iya. Jadi yang kita sudah jelaskan tadi satu kelompok satu kelompok besar yang teman-teman harus perhatikan. Ini kalau nggak diperhatikan karena bisa menjadi kebiasaan. Iya. Kebiasaan mengeluh, gitu kan. Ini lihat kebiasaan mengeluh itu kenapa bahaya? Karena pasti lama-lama akan di backup oleh otak kita, gitu ya. Sehingga dia jadi ahli mengeluh, gitu. Ini hati-hati. Kalau sudah ahli mengeluh, jangan bertanya inovasi, kreativitas saja susah. Mandek karena tuh ya, Dok, ya? Iya, karena begitu diberikan tantangan dianggap sakit hati, dianggap sudah nggak suka dan seterusnya. Padahal itu challenge gitu kan. Nah ini satu poin ini. Bila teman-teman kok nggak mau bisa berubah secara emosional gitu ya, jangan putus asa gitu ya. Aktifkan gerak Anda gitu ya. Jangan-jangan ada sistem yang berhubungan dengan gerak ya. Dan gerak itu berhubungan dengan emosi Anda itu tidak bekerja dengan bagus gitu ya. Maka asah dengan jalan kaki. Asah dengan naik sepeda juga bisa, tapi lebih bagus jalan kaki gitu ya. Daripada tidak jalan kaki, naik sepeda juga boleh gitu ya. Tapi kalau naik sepeda itu harus muter terus. Iya benar dong. Gitu ya. Jadi jangan apalagi di penurunan terus jangan. Kakinya diangkat gitu kan. Kakinya diangkat, nangkring, jangan gitu ya. Itu nggak dapet. Tapi kalau muter terus itu dapet gitu ya. Berarti gerak ya Dok ya, harus gitu bergerak. Ya. Kalau jalan kaki kan nggak mungkin kan, nggak mesti tetap jalan kan gitu terus. Ya. Terus kemudian yang kedua itu berenang. Ya berenang itu efeknya sangat luar biasa ya, baik dari sisi motorik halus maupun dari motorik kasar gitu ya. Terus kemudian hati-hati dengan emosi-emosi perusak ya. Saya ulangi lagi tentang apa tadi yang mengeluh tadi ya, karena saya sering menangani anak-anak yang nanti efeknya di emosi ya, emosinya bebel banget lah gitu ya, susah sekali diberikan dorongan gitu ya. Terakhir kita cek. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya digerak gitu ya. Jadi termasuk teman-teman jadikan handphone itu sebagai alat kerja. Jangan handphone sebagai alat bermain. Kan gitu ya. Ini pesan untuk teman-teman yang ini kan kebetulan kan remaja dewasa tok kan gitu kan. Jadi punya handphone tapi untuk kerja. Jangan untuk bermain. Karena apa? Riset sudah membuktikan bahwa kalau bermain gitu lebih daripada 2 jam per hari itu terjadi kerusakan otak. Terjadi kerusakan otak yang berhubungan dengan memori untuk belajar, sehingga teman-teman akan kesulitan melakukan proses pembelajaran. Dan terus kemudian teman-teman akan menikmati kenikmatan yang bermain itu, sehingga ketika diberikan tantangan-tantangan yang lain itu dianggap menakutkan gitu ya. Ini perhatikan ini. Terus kemudian yang kedua tadi saya sebutkan dengan kata-kata yang merusak ya, dan itu sering memicu kita emosi kita jadi emosional gitu ya, emosi kita jadi naik gitu ya Mbak ya gitu ya. Ya itu bisa dari nyanyi-nyanyian, bisa dari kata-kata kita kesehariannya gitu ya,
kita memberikan respon yang selalu destruktif aja, ini bahaya banget ini, Mbak. Ini bahaya banget. Misalnya ada teman yang lain kok lagi gini ya, gitu, lagi rajin gitu, terus kemudian kita responi gitu, mau cari muka sama bos dia gitu ya. Iya, seperti itu yang rusak bukan orang lain, yang rusak dia sendiri gitu ya. Karena apa? Karena sel-sel sarafnya terlatih untuk berpikir begitu, gitu ya. Sehingga semakin lama semakin risetnya kan gini, kalau kita ini terbiasa melakukan sesuatu, sel-sel saraf itu kan membangun struktur baru, struktur baru yang menopang kebiasaan itu, gitu ya. Mbak Dila bayangkan kalau dia biasa memunculkan kata-kata seperti itu ya, kata-kata yang perusak tadi, maka dia pasti akan merespon pertama kali itu dengan apa yang namanya dengan pikiran-pikiran yang destruktif pasti ya gitu. Nah, itu yang saya berikan catatan tadi sebelum kita masuk di tools regulasinya gitu. Biasanya untuk masuk di tools regulasi emosi itu gampang banget sebetulnya. Gampang banget asal yang tahap pertama tadi beres ya. Tidak suka mengeluh, tidak suka tidak sering keluar kata-kata yang kasar gitu ya, Dok ya. Kata kasar yang saya sebut dengan emosi perusak lah gitu ya. Teman-teman itu juga bisa saling mengingatkan satu yang lain. Karena apa? Karena akan meracuni sistem emosi itu bekerja. Mbak Dela, emosi itu bekerjanya kan bukan hanya sekedar fisik, otak, emosi kan, ada hormonnya di situ yang kerja. Nah, kalau teman-teman terbiasa dengan emosi perusak, hormon yang berhubungan dengan emosi perusak itu akan kerja gitu ya. Sementara ada emosi yang dihasilkan dengan bukan hormon perusak, tapi hormon bahagia, seperti dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin itu hormon bahagia gitu. Nanti teman-teman perhatikan kalau senantiasa tiap hari menyiapkan otak kita dengan menghadirkan hormon-hormon bahagia, pasti ceria cara kerjanya gitu ya. Benar. Itu dikelirkan dulu ini di fase pertama ya. Bila itu error, maka segera konsultasi gitu ya, atau bisa dengan latihan-latihan. Oke, Dok, berarti dari penjelasan dokter garis besarnya ini ada dua, yaitu kebiasaan dan how to do. Untuk mencapai how to do yang baik, kita harus mengubah kebiasaan itu kan ya, Dok ya? Betul nah, sekali. Langkah atau toolsnya tuh apa, Dok, untuk membantu kita mengubah itu tuh, Dok? Iya. Jadi sekali lagi betul, jadi pastikan kebiasaan-kebiasaan kita yang sering beremosi destruktif itu, emosi negatif itu harus disingkirkan gitu ya. Jadi harus ada upaya dengan kita gitu ya. Jangan kita menikmati emosi-emosi yang merusak diri kita itu jangan kita nikmati gitu ya gitu ya. Terus kemudian yang cuma meskipun demikian, kalau teman-teman ternyata masih sulit untuk mengelola emosi Anda, toolsnya adalah digerak gitu ya. Gerak ya, Dok ya tadi. Jangan-jangan nanti teman-teman yang bermasalah emosinya itu juga malas bergerak, itu masalahnya gitu ya. Iya, udah emosian, malas bergerak, nggak ada yang jadi itu, Dokter. Ya makanya itu. Jadi teman-teman harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu ya. Artinya seperti penyakit. Ini kalau di dalam kajian mental neuroscience penyakit loh, Mbak, gitu ya. Ini penyakit. Jadi jangan dianggap kita biasa-biasa aja gitu ya. Ada di kajian neuroscience itu kan ada otak normal dan otak sehat gitu ya. Jangan-jangan otak Anda normal tapi tidak sehat gitu kan. Ya kita pastikan kebiasaan. Terus kemudian yang kedua toolsnya. Apa tuh, Dok, toolsnya? Ada 3 ya teman-teman. Kalau menghadapi ini tools sederhana yang setiap saat bisa dipakai gitu ya. Kalau lebih dari ini ya bisa WA Dr. Amir untuk konsultasi lebih detail. Konsultasi dengan Dr. Amir. Gitu ya. Tapi ini di level ini, yang penting teman-teman kebiasaan yang awal tadi, cara mengelola, cara membersihkan kebiasaan, cara memperbaiki kebiasaan sudah Anda lakukan sih sudah aman, sudah jauh dari ini ya gitu ya. Kalau how to do-nya itu gampang ya. Anda menerapkan ini, Anda di jalan, naik kereta, naik sepeda, motor, naik Anda bisa terapkan ini ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika Anda merasa
merasa ada emosi yang destruktif gitu ya, Anda kenalin itu. Iya, ya, kita kenalin dulu ya dok ya. Jadi kita kenalin yang aktivitas itu kan dilakukan oleh sistem limbik Mbak ya, gitu ya. Jadi cara mengenalinya gini, misalnya Mbak Dela lagi sedih, Mbak Dela harus berpikir gini, oh limbikku lagi sedih ini. Gitu ya. Iya, Gitu ya. Kalau ingin lebih dalam lagi namanya amigdala. Jadi amigdala itu pirantinya sistem limbik. Kalau saya pakai amigdala. Nah, amigdala itu kalau di diri saya punya panggilan namanya Lala. Gitu ya. Jadi dikasih nama panggilan ya dok ya. Jadi kalau saya lagi sedih, saya langsung diam, saya langsung ngobrol sama Lala. Lah, jangan sedih gitu dong. Gitu kan. Jadi saya langsung, ini namanya self awareness, self emotion awareness gitu ya. Ini salah satu syarat utama ketika kita sudah mendapat julukan sebagai emosi yang cerdas gitu ya, self awareness gitu ya. Ini harus kita sadari betul-betul. Oh, minimal gini. Misalnya kita lagi naik motor di jalan misalnya gitu ya, lagi macet gini, kita mulai jengkel nih gini ya. Anda langsung, waduh emosi limbiku lagi jengkel nih. Gitu kan. Apa saja, misalnya Anda lagi ngobrol sama yang lain tiba-tiba ada perasaan gini, waduh limbiku lagi jengkel nih. Limbiku lagi sedih, limbiku lagi tersinggung, limbiku gitu ya. Itu level pertama dikelirkan, gitu ya. Kenapa demikian? Karena pada saat mengenali limbiku lagi jengkel tadi, sesungguhnya proses berpikir kita sudah mulai normal. Oh, jadi pada saat kita memberikan kata-kata itu limbiku lagi kesel, limbiku lagi jengkel, itu salah satu hal yang level satunya itu ya dok ya. Jadi limbik aku lagi jengkel gitu ya, pastikan gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada repressing gitu, kita melakukan satu revalue gitu ya. Kenapa kita jadi sedih, jadi jengkel? Karena ada nilai-nilai yang kita anut yang membuat kita jadi sedih kan gitu kan. Nah nilai-nilai yang kita anut itu kita rubah, ya. Kita namanya revalue ya gitu. Aktivitasnya namanya revalue ya, tapi levelnya namanya reappraising. Jadi kita rubah lagi. Misalnya limbiku lagi jengkel gitu ya, limbiku lagi jengkel, kemudian kita reappraising. Misalnya jengkel karena dia berikan alasan ya, kalau dalam aktivitas kerja misalnya, ini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh, misalnya limbiku merasa frustasi atas sikap manajemen puncak yang tidak merespon atas ide-ideku. Nah, gitu kan. Karena kadang-kadang udah ide gitu, kan gitu ya. Jangan sampai frustasi betul ya gitu. Jadi di labelingnya limbiku, aku lagi jengkel, aku lagi frustasi, aku lagi karena apa? Karena usulan-usulanku nggak pernah diterima oleh atasan, kan gitu kan. Udah, apakah kita akan masuk di labeling terus? Kagak. Gitu. Nanti kita tidak akan maju, gitu ya. Sambung yang kedua yang repressing, ya. Wah, meskipun tidak direspon, tapi ini kesempatan aku untuk berkontribusi terhadap ide-ide, inisiatif yang aku berikan kepada perusahaan, gitu ya. Minimal dalam benakku ya, pada saat punya ide itu ada ide-ide yang sudah tertuliskan gitu ya. Jadi Mbak Dela kalau misalnya membuat ide dan seperti ini ditulis, minimal bisa menjadi proses pembelajaran diri kita sendiri kan gitu kan. Dan ini menjadi repressing kita. Kalau di dalam otak limbikku ngomong frustasi, tapi di otak berpikirku sudah mulai, biar aku nggak direspon oleh atasan, tapi ini aku sudah memberikan kontribusi kepada perusahaan gitu ya. Terus kontribusinya jangan lupa kontribusinya harus targetnya pencapaian gitu ya.
Kalau ide ini belum dapat, cari ide lain gitu. Yang orientasinya adalah pencapaian achievement oriented ya gitu ya. Jadi harus pencapaiannya artinya apa? Artinya suatu saat kadang-kadang kita juga kalau lokasi pencapaian itu sulit digapai oleh seseorang kan gitu. Kadang-kadang kita butuh membuktikan gitu ya. Loh, caraku loh bos lebih cepat kan gitu kan. Itu kadang-kadang kita perlu buktikan gitu. Begitu satu kali pimpinan Anda sudah wah hebat ternyata lu ya, akan menjadikan referensi. Nah, ini jadi repricing ya gitu ya. Nah, repricing biar jadi kuat sekali bisa merubah value. Ini value ini nanti akan kalau dalam kajian motivasi ini akan menguatkan dorongan-dorongan sehingga tidak ada satupun yang bisa ngerim gitu ya. Tidak misal dihalang-halangi dia tetap jalan kan gitu ya. Maka ditambah lagi yang namanya visioning. Ya, jadi labeling, repricing, visioning lengkap harus tuntas dalam satu paket gitu ya. Visioningnya bisa mengatakan bahwa kredibilitas saya akan meningkat di mata manajemen puncak gitu ya. Meskipun ide-ideku belum diterima, tapi pasti manajemen puncak berarti anak ini memperhatikan perusahaan dan seterusnya ya. Dan ini kredibilitas pasti dicatat meskipun mungkin belum cocok ya. Ini pernah saya lakukan, Mbak. Ada ketika saya berkarya dalam satu lembaga yang sekarang jadi lembaga internasional gitu ya. Saya punya ide-ide gini. Tak ajukan ke jajaran direksi gitu ya. Nggak ada yang mau gini. Terus kemudian ada satu penasihatnya direksi yang ngomong sama saya, idenya Dr. Amir itu 10 tahun lagi baru bisa dijalankan, gitu kan. Itu pun sebagai air di oase gitu ya, air di oase yang di dalam gurun pasir yang sangat panas gitu ya. Tapi dari manajemen asli nggak memberikan informasi tentang itu gitu. Tapi saya cuek aja. Yang penting saya tulis dan ini minimal untuk kontribusi kepada perusahaan ini, saya gitu ya. Dan betul ternyata 10 tahun kemudian konsep itu dipakai. Dan akhirnya terjadi lompatan itu gitu ya. Cuma waktu itu saya sudah terlanjur berkarya di tempat lain. Gitu kan. Gitu. Jadi 3 level ini penting sekali untuk regulasi ya teman-teman. Jadi labeling ya. Pertama kali pastikan bahwa apa yang aku rasakan gitu ya. Karena kalau tidak nanti Anda akan tertarik di dalam perasaan itu ya. Ini hati-hati ini Mbak dengan tingkah laku limbik ini, tingkah laku otak bagian dalam yang berurusan dengan emosi ya gitu ya. Dia punya dua karakter. Apa aja tuh Dok? Dua. Yang satu karakternya adalah karakter ancaman, yang satu adalah karakter kenikmatan. Ya. Nah, teman-teman hati-hati dengan karakter ancaman gitu ya. Selama teman-teman masih kerja di PNM sini ya, jangan terlalu sering menghadirkan di dalam pikiran kita itu ancaman-ancaman gitu ya. Pasti Anda tidak nikmat kerja di sini pasti. Ya. Dan pada gilirannya pasti Anda akan lari dari sini gitu kan. Karena karakternya begitu. Yang namanya otak limbik itu kalau merespon sebuah ancaman yang terjadi dua. Kalau tidak dia menyerang ya atau dia lari. Ya. Menyerang itu bisa dengan alasan macam-macam ya gitu ya. Suka nggak bisa Pak, ini Bapak ini saya udah pernah berapa kali gagal terus gini. Ini berarti Anda sudah melihat challenge yang diberikan atasan Anda itu adalah ancaman. Ya. Atau kalau tidak gitu ya, sudah Pak, yang lain aja aku sudah nggak mampu. Gitu ya. Lari ini ya Dok. Lari gitu ya. Ini hati-hati gitu ya. Padahal ini catatan dari ilmu otak ya. Selama otaknya teman-teman itu normal, itu nggak ada sesuatu pun yang nggak bisa. Berarti semuanya itu pasti bisa ya Dok ya? Pasti bisa.
Ya, sekalipun sekalipun misalnya ada yang gini, Dok, kami dapat tuang tangan tiap hari gini sampai tadi bahasanya sampai pusing gini Dok ini. Nah, kalau dia pusing, yang penting pastikan jangan derita. Iya itu, baik lagi ya Dok ya, derita jangan Dok. derita ya. Kalau deritanya Anda sudah singkirkan, pusingnya masih. Bagaimana cara ngelola pusing? Cari ilmu, gitu kan. Nah, kalau tugasnya itu bertumpuk-tumpuk, Anda menggunakan ilmu diagram prioritas. Oh iya benar ya. Ya, Anda menggunakan diagram prioritas. Ini berarti memang harus teman-teman kalau kerja itu harus bagian dari ilmu di situ, ya gitu ya. Jangan, artinya apa? Semakin berilmu, semakin mempermudah cara kerja Anda, gitu ya. Jadi salah satu itu paragraf prioritas, mana yang nggak prioritas nggak usah, apalagi nggak penting, nggak prioritas nggak usah pikirin, gitu ya. Jadi tiap pagi itu mau berangkat, saya dulu gitu. Tulis ya Dok ya, iya. apa yang mau dikerjakan. Bahkan kadang-kadang jam 8 itu penting semua Dok, gini. Cari penting dan yang paling prioritas yang mana, gitu ya. Ya itu yang Terus yang kedua, jangan biasakan kerja dengan darurat. Iya benar tuh Dok, last minute Dok. Iya, nah itu tuh. Jangan biasakan. Kalau teman-teman biasa kerja darurat, berarti Anda tidak efisien bekerja. Gitu ya, ada enggak nanti satu saat latihan tidak efisien gitu ya, hanya kelihatan wirawiri tapi nggak pernah achieve kan gitu kan, nggak ada yang dikerjain ya Dok, tapi sibuk banget kelihatannya, sibuk banget kan gitu ya. Artinya apa, dia punya energinya tinggi tapi mengarahkannya itu nggak pas gitu ya. Nah teman-teman kemudian yang kedua, selalu hadirkan atau cari pleasure-nya. Ya, jangan ancamannya, fokusnya gitu. Jadi pada saat labeling itu, teman-teman jangan limbik saya merasa frustasi, akhirnya jadi frustasi terus gitu. Itu bisa. Itu bisa karena apa? Karakter otak emosi itu kalau misalnya Anda sudah menikmati yang namanya frustasi itu, dia akan mengikat. Dia akan mengikat, mencengkeram yang namanya amigdala hijacking. Ya, hijack itu bajak. Jadi emosi Anda dibajak oleh otak emosi yang namanya amigdala itu, ya gitu ya. Kalau sudah terbajak, Anda akan menikmati frustasi itu, gitu ya. Kalau sudah menikmati berarti Anda nggak bisa kreatif pasti, apalagi suruh inovasi nggak bisa. Boro-boro mau inovasi kan gitu. Nah Dok, sesuai penjelasan dokter tadi kan kita sudah bisa mengenal emosi kita itu apa, lalu selanjutnya kita bisa meregulasi emosi itu. Nah dengan tahu itu tuh bagaimana sih Dok hubungan dan interaksi kita terhadap orang lain tuh gimana sih Dok? Iya, nah di sini nih letak kecerdasan emosi begitu penting gitu ya. Kadang kalau hanya sekedar untuk self emotion itu kita anggap kadang-kadang bahkan ada loh Mbak Dela, orang itu bangga dengan marah itu ada, gitu bener-bener. Dengan berapi-api tuh menurut dia tuh keren kali ya Dok ya. Iya gitu ya. Jadi baru sampai akhirnya amarahnya itu menyebabkan dia dipensiunkan dini, baru dia sadar, wah ternyata amarahku ini kan gitu kan. Nah, terus kemudian yang kedua yang sangat penting emosi ini terutama pada saat kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Nah, kenapa ini menurut Daniel Goleman merupakan salah satu kecerdasan untuk melakukan lompatan-lompatan yang lebih tinggi gitu ya. Karena kesuksesan satu activity itu kan sangat berbeda ya, dengan kesuksesan diri sendiri dan kesuksesan tim sangat berbeda ya gitu ya. Hasilnya pun sangat berbeda gitu ya. Makanya itu begitu pentingnya kecerdasan emosi ini ya, khususnya dalam membangun emosi ya, membangun komunikasi gitu ya. Dalam hal komunikasi ya ada istilah komunikasi emosi gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya dalam berkomunikasi ya gitu. Ada yang misal ada seseorang ya, atasan Anda atau
diajak komunikasi, minta maaf ya, sambil ngomong gitu ya, sambil dia baca koran gitu, terus gimana dia lah, terus gimana, padahal dia sambil baca dia lah gitu ya, gitu ya. Itu betul-betul bad emotion gitu ya. Itu salah satu kalau Mbak Nila baca salah satu riset kenapa seorang leader yang bagus ya, tapi leader yang mumpuni, tapi dia buruk dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Salah satunya tabiatnya seperti itu. Kalau diajak ngomong gitu ya, dia main HP gitu ya Dok ya. Terus yang lain yang paling sering sambil main HP gitu ya. Pak gini-gini, terus gimana sambil pakai gitu ya. Itu dimasukkan dengan komunikasi pasif, dan itu betul-betul merusak sirkuit emosi yang dia miliki, bukan orang lain gitu ya, lucunya itu ya gitu ya. Jadi ada yang mengistilahkan sirkuit komunikasinya menjadi tumpul, ada yang katakan gitu ya. Yang memang iya akhirnya nggak terasah gitu ya. Terus yang kedua, ada istilah dengan komunikasi aktif gitu ya. Komunikasi aktif itu ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama adalah keep your eyes contact. Jadi kalau ngobrol itu sebisa mungkin kontak mata gitu ya. Kalau nggak biasanya kalau yang lain nggak bisa dari depan gitu ya, bisa dari samping kan gitu kan, atau tidak kontak mata terus gitu kan sesekali kontak mata. Cuman dia tidak ada aktivitas yang lain kecuali memberikan perhatian pada teman bicaranya ini gitu ya. Dan itu kalau istilah di neuroscience gitu ya, kalau komunikasi aktif itu telinga kita ajukan ya mata yang kita ajukan gitu ya. Jadi full visualnya full kan gitu kan. Ini penting, kenapa disebut aktif, karena proses komunikasinya terjadi sangat apik ya, cukup bagus ya gitu ya. Kita tahu bahwa otak bagian belakang kita yang namanya otak visual atau bahasa yang lainnya adalah otak oksipital itu menangkap stimulus-stimulus yang dia lihat itu melalui dua jalur gitu ya, jalur atas dan jalur bawah, sedemikian rupa sehingga proses memori dan seterusnya akan berjalan sempurna gitu ya. Nah, yang lebih asik lagi gitu ya, yang namanya komunikasi empatik ya. Komunikasi empatik itu bukan hanya sekedar mata yang kita keluarkan gitu ya, tapi juga telinga kita keluarkan gitu istilahnya kan, kita cabut, kita letakkan. Misalnya saya lagi komunikasi sama Mbak Dia, saya letakkan di sini gitu ya. Dan yang khas di dalam komunikasi empatik itu, saya memahami kamu gitu ya. Saya mengerti kok yang kamu maksud gitu ya. Tidak ada, ini catatan ya, tidak ada pikiran di sini, oh kamu salah, nggak ada, gitu ya. Ini sangat bagus sekali, kita bisa praktekkan ketika seorang atasan ngobrol kepada bawahan, bahkan sesama atasan juga, gitu ya. Bahkan sama kerabat gitu ya. Komunikasi empatik itu persis ketika kita ngobrol pada saat kita masih SMA. Persis sesama SMA ngobrol gini ya, kita kita tidak menyalahkan gitu. Misalnya sahabat kita yang bahasanya mereka curhat, tapi yang kita lakukan sebenarnya komunikasi empatik gitu ya. Kita memahami apa yang kau rasakan gitu. Tapi aku tidak larut dalam perasaan kau gitu ya. Ini bedanya dengan simpati ya gitu ya. Jadi pastikan empatik itu aku memahami. Dan ini penting sekali ketika kita lagi ngobrol dengan bawahan kita untuk menyelesaikan sebuah masalah misalnya gitu ya. Jadi salah satu cara untuk membimbing bawahan kita itu ada istilahnya dengan coaching ya gitu ya. Iya, coaching ya Dok ya. Ya, kita
coaching itu kan coaching itu proses komunikasinya nyaris empatik semua gitu ya, empathic communication gitu ya. Kita tidak apa namanya istilahnya tidak mencari kesalahan, tidak mencari kebenaran. Yang kita cari adalah aku paham yang kau rasakan gitu aja gitu ya. Itu sangat baik sekali ya, teman-teman bisa praktekkan di rumah dengan anak dengan adik atau apa gitu ya, sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa melatihnya dengan baik. Syarat kedua adalah komunikasi empatik itu harus nyaman. Harus nyaman. Untuk bisa nyaman harus saling percaya. Kalau belum saling percaya, Anda harus bisa memberikan kepercayaan. Ini kalau dalam kajian trust ya, bagaimana membangun trust yang tinggi gitu ya. Seorang leader itu seyogyanya sangat piawai sekali ya membangun trust gitu ya. Misalnya Mbak Dela, misalnya saya atasannya Mbak Dela merasa tidak nyaman ketika di dekat saya, pasti Mbak Dela nggak trust sama saya, gitu ya. Benar sih. Maka apa yang harus saya lakukan agar Mbak Dela trust sama saya, gitu ya. Ini ada teknik-teknik. Salah satunya adalah saya tidak menghakimi Mbak Dela atas mungkin kesalahan-kesalahan dan seterusnya gitu ya. Misalnya Mbak Dela nggak chief, saya nggak ngomong Dela ini nggak chief terus sih kayak gitu ya. Saya bisa ngomong gini, Mbak Dela, bentar lagi insya Allah nge-chief gini gitu ya. Ini langkahnya Mbak Dela sudah setengah lebih gitu ya. Lanjutkan dan pasti bisa, harusnya begitu gitu ya. Nah, dengan cara saya ngomong begitu, maka teorinya neuroscience, maka hormon yang namanya oksitosin yang saya miliki itu keluar gitu ya. Akhirnya terwujud di dalam satu ekspresi wajah, terwujud dalam kosakata yang saya pilih, terwujud dalam rangkaian bahasa-bahasa yang saya keluarkan sehingga Mbak Dela jadi nyaman. Gitu ya. Ini yang perlu dilatih gitu ya. Nah, sebagai catatan penting di dalam membangun komunikasi empatik ini adalah kita tidak menghakimi. Ini yang harus kalau kita memberikan umpan balik, memberikan echo namanya, mengulang gitu. Misalnya Mbak Dela ngomong gini. Kalau saya seperti Mbak Dela kayaknya begitu deh, gitu ya. Jadi memberikan support itu akan membuka kontak yang namanya hormon oksitosin tadi saling keterikatan, saling nyantol gitu ya. Hormon oksitosin itu salah satu hormon bahagia yang fungsinya adalah membangun rasa nyaman, membangun rasa percaya ya. Dan nanti dari situ kan bonding kita lebih bagus sehingga kita ngobrolin yang lain-lain akan semakin baik gitu ya. Nah, yang ketiga, komunikasi empatik ini paling enak dilakukan tidak dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi formal, tidak di rapat, tidak gitu ya. Mungkin ya saya sendiri pernah mengalami ya, para leader top itu ternyata tidak segan-segan dia ngobrol di kafe gitu dengan dengan staff-staffnya gitu ya, dengan sangat dekat sekali dan ternyata itu sangat memudahkan sekali ya. Dulu pada saat saya pernah jadi redaktur grupnya Jawa Pos ya gitu ya. Jadi kalau menilai sebuah halaman satu gitu ya dari koran lain gitu ya, semua redaktur harus memiliki cara pandang yang sama. Kalau enggak, dia belum kompak gitu ya. Cara mengompakkan ternyata yaitu ngopi bareng,
ya apa namanya, ada aktivitas di kafe atau mungkin ada acara apa gitu ya. Nah, itu apa namanya, gathering seperti itu ya. Kalau gathering kan kadang-kadang jarang-jarang gitu ya. Cuma ada loh perusahaan yang BUMN juga itu gathering itu sudah menjadi rutin dan ternyata disukai banget oleh karyawan-karyawannya itu ya gitu ya. Terutama pada saat awal bulan gitu ya. Awal tahun ya dok ya? Iya, awal bulan. Dia melakukan awal bulan, bayangkan nih. Jadi cateringnya itu 1 tahun bukan 1 kali. Berkali-kali ya dok ya? Iya. Nah, artinya yang satu bulan itu suasananya catering, tapi tidak ngajak anak istri, tidak. Jadi dia rekreasi di mana gitu ya. Yang kita ngomongin bukan kerjaan, ya. Yang kita ngomongin apa namanya, kadang-kadang ada masalah keluarga, sampai ada seorang leader yang hebat itu sampai masalah keluarganya aja tahu gitu ya, sampai masalah keluarganya, staffnya itu sampai tahu gitu ya. Jadi itu berarti saking apanya, saking trustnya gitu ya. Nah kalau sudah begitu, untuk mengedukasi atau untuk menjadikan mereka satu tim untuk menghasilkan target-target yang lebih tinggi, jauh lebih mudah dibandingkan dengan apa namanya, rasa tidak percaya gitu. Nah ini apa namanya, implementasi dari sebuah empatik ya, bahwa kita harus mampu apa namanya, meraba rasakan emosi orang lain, dan ini bisa diterapkan di dalam komunikasi keseharian. Satu buah tim yang begitu semangat, pasti hubungannya, komunikasinya pasti apa namanya, produktif, apa namanya, kalimat-kalimatnya pasti saling memberikan support satu dengan yang lainnya. Gitu Mbak Dela. Oke dok. Nah berarti tadi di awal kita udah bahas mengenali emosi itu dok. Nah setelah itu bagaimana cara meregulasi emosi. Nah setelah meregulasi emosi, tentunya output yang kita harapkan, kita dapat berinteraksi dengan sesama kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita, dengan cara berkomunikasi yang aktif dan empatik ya dok ya. Nah empatik dan aktif ini tuh perbedaannya nih beda-beda tipis nih dok nih. Iya. Jadi kalau aktif itu apa namanya, kita nggak menyepelekan, nah, gitu ya. Kalau empatik itu lebih dalam lagi ya, kita memahami perasaannya dia. Gitu. Berarti dua ini dibutuhkan ya dok ya, dua-duanya aktif. Kalau catatan saya terutama empatik. Kalau empatik pasti sudah aktif. Berarti kalau saat kita udah mencapai komunikasi yang empatik, pasti kita sudah aktif ya dok ya. Oke. Wah seru banget ya Dokter Amir, hari ini kita boleh membahas semua tentang emotional intelligence. Dari akar-akarnya tuh udah kita pahami banget ya harusnya dok ya. Nah sebelum kita penutup nih dok, ada nggak nih pesan-pesan atau kata-kata singkat terakhir untuk menutup podcast kita pada hari ini? Yes, teman-teman, ketahuilah bahwa kecerdasan emosi itu memiliki kontribusi 80% kesuksesan aktivitas kita, 80%. Bayangkan ya. Nah, maka dari itu sepinter apapun teman-teman harus pintar kecerdasan emosi, gitu ya. Yang pertama tadi, yang kedua adalah kecerdasan emosi sebuah keniscayaan, karena emosi itu ada pada manusia, kan? Nggak mungkin kita buang emosi, nggak mungkin, kan gitu ya. Maka dari itu yang jadi masalah kadang-kadang ya, emosiku kok jelek dok, kan gitu ya. Emosiku kok buruk ya, berarti emosi yang buruk itu aku buang, kan gitu ya. Kagak gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi yang namanya emosi apa namanya, takut ya, sedih, marah dan seterusnya itu ya, itu tidak boleh kita buang karena itu energi gitu ya, energi ya gitu ya. Jadi istilahnya kalau dalam pesawat gitu ya, emosi itu jet ya. Terus kemudian yang kita perlu bukan membuang jetnya, kan gitu. Gimana pesawat mau naik, gitu ya. Yang perlu adalah bagaimana menata emosi itu. Maka teman-teman mengenali 3 hal tadi, mengenali, mengelola, dan berempatik, gitu ya. Nah sebelum 3 ini saya ingetin kebiasaan buruk
yang berhubungan dengan emosi Anda. Ya, itu wajib kita singkirin. Kayak gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti yang tadi ya, mudah mengeluh, ada tiga hal yang teman-teman waspadai ini. Kebiasaan buruk. Saya tidak mampu. Saya tidak layak. Yang ketiga, saya tidak mungkin mengerjakan itu. Lihat ini setan ini tiga ini, gitu ya. Saya tidak mampu, saya tidak layak, dan saya tidak mungkin mengerjakan itu. Nah, kalau ini pikiran ini segera dialihkan. Kalau nggak mampu, kita lakukan mulailah yang mampu, gitu ya. Jangan cari yang fokus yang besarannya yang tidak mampu kan. Kalau tidak layak, lihat yang lain-lain bisa kok, gitu ya. Kalau tidak mungkin, banyak semua yang tadi saya katakan, selama otak kita normal pasti mungkin dilakukan, karena di otak kita di sel-sel sarafnya mendukung atas aktivitas itu, gitu ya. Nah, kalau kebiasaan itu sudah selesai, teman-teman clear, latihan ya, latihan pikirannya, latihan fisiknya juga latihan ya. Motorik halus, motorik kasarnya dilenturkan semua, gitu ya, biar pikiran kita ini nggak kaku, gitu ya. Maka bisa masuk di tools yang 3 tadi ya, labeling, reappraising, sama visioning, gitu ya. Kenali emosi Anda, sulap dia menjadi sebuah tantangan, gitu ya. Terus kemudian mimpikan masa depan Anda berhubungan dengan ini seperti apa, gitu ya. Maka dari semuanya ini teman-teman lakukan terus sehingga otak kita ini sudah otomatis cara kerjanya begitu ya, gitu ya. Kalau sudah otomatis, maka kita tidak akan pernah kejebak, apalagi kebajak oleh yang namanya otak emosi yang namanya amigdala tadi, amigdala hijacking tadi ya. Kalau ini sudah memiliki, sudah Anda keep bener-bener, minimal nanti teman-teman akan mengalami 5 hal. Yang satu, teman-teman akan mudah sekali dalam self-awareness, dalam arti apa? Mengenali emosi Anda. Yang kedua, teman-teman akan mudah mengalami self-regulation, mengatur pikiran agar tidak kacau dan tidak kaku. Lihat ini, kacau dan kaku. Ada 2 ini ya. Teman-teman kalau sudah kaku, lenturkan, gitu ya. Pokoknya aku nggak mau, pokoknya aku siang ini misalnya harus makan pete, misalnya, jangan gitu misalnya ya, gitu ya. Tapi aku nggak suka pete. Gitu. Jadi ojo kaku, gitu ya. Yang kedua adalah jangan rempong, jangan ribet ini di pikiran itu, gitu ya. Ini karena tanda-tanda pikiran kacau, gitu ya. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah teman-teman nanti efeknya akan menjadi memiliki kemampuan motivasi yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah teman-teman akan memiliki kemampuan empatik yang salah satunya muncul di dalam komunikasi. Oke ya. Yang kelima, teman-teman memiliki social skill yang sangat baik ya, tidak ngumpet di kamar aja gitu ya. Nah, 3 ini kalau sudah lengkap gitu ya, Anda layak dipanggil kamu ada memiliki kecerdasan emosi. Terima kasih. Okay. Dokter Amir, seru banget nih pembicaraannya. Mungkin kalau masih bisa ada waktu tambahan, kita ngobrol terus ya, Dok ya. Amin ya. Iya, karena waktunya terbatas. Tapi kita bersyukur sih, Dok, melalui Dokter Amir Zuhdi kita boleh belajar banyak tentang emotional intelligence. Baik, terima kasih Dokter Amir Zuhdi boleh bersama-sama dengan kita untuk membahas dan menggali ilmu-ilmu baru tentang emotional intelligence, dan tentunya ilmu ini pasti sangat bermanfaat untuk seluruh insan PNM. Oke, saya Godela Fawine pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PNM, tumbuh, peduli, menginspirasi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih.